Di lantai pertama itu ada kamar mandi, di sebelah kanan itu ada dapur, sama ada satu kamar. Tapi kamar itu digembok, Mas. Jadi kamar itu nggak ada yang boleh masuk. Saya sendiri pun nggak disuruh untuk bersihin tempat itu, enggak. Ini dapur, ada sekatan. Nah, ini saya tidurnya di sini. Nah, di sebelah sininya itu kamar yang nggak boleh dibuka. Saya tidur di situ. Saya ngerasa tangan saya ada yang ngangkat ke atas, sebelah kiri. Udah kayak, ya udah ditarik. Dia tuh diseret, benar-benar diseret. Pas saya lihat pertama kali saya buka mata, muka nenek berlumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia menjaga suatu villa, dimana dia hanya tahan atau kuat 5 hari aja. Dia langsung cabut dari situ ya. Jadi di sebelah gue udah ada Mbak Lina. Halo Mbak. Iya. Thank you lo Mbak ya udah datang ke sini buat nyeritain sama-sama pengalaman horornya ini. Nah Mbak, ini villanya di mana lokasinya? Nggak mau disebut ya? Enggak. Kenapa tuh? Karena yang punya kan masih kenal juga. Oh masih kenal sama yang punya, masih berhubungan baik sama yang punya nih. Oke. Villanya ini peruntukannya buat apa? Apakah emang dia disewakan? Apakah emang ya villa keluarga aja dikosongkan? Kayaknya sih cuma buat keluarga aja ya, nggak untuk disewain. Nggak disewain ya? Enggak. Oh, jadi ya emang kosong aja harus ya? Iya, kosong aja. Kenapa villa yang tidak disewakan itu harus dijaga? Alasannya karena kan di dalam itu banyak barang, dan kan kalau rumah itu kalau kosong malah gampang rusak. Kalau diisi kan ada yang jaga lah gitu. Oh, ibarat di sana buat ngerawat. Iya. Oh, I see. Jadi gitu, bukan ngejaga yang emang kalau ada yang nyewa datang nih dibersihin gitu. Enggak ya. Jadi emang buat ya udah diisi aja, dirawat biar enggak kosong. Iya, biar enggak gampang rusak sih sebenarnya. Oke, make sense. Ada yang kayak gitu memang. Oke, yang terakhir nih Mbak, sebelum masuk ke cerita, katanya cuma kuat 5 hari. Iya, cuma 5 hari. Kenapa nih Mbak? Kok cuma kuat 5 hari aja? Kuat 5 harinya karena pertama mereka udah bisa gerakin benda, kedua mereka udah main fisik. Jadi daripada nanti lebih membahayakan buat saya, jadi saya pikir ya udahlah sampai di sini aja. Oke, jadi bentuk antisipasinya Mbak nih. Iya. Dan ini berarti gangguannya parah banget ya? Banget. Oke, ditahan dulu nih Mbak. Jadi buat sahabat lonceng nih, yang penasaran sama ceritanya Mbak Lina ini wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, karena video hari ini bakal serem banget. Dan ya udah Mbak, langsung kita mulai ini Mbak ceritanya. Gue udah nggak sabar nih mau denger. Iya, jadi ceritanya itu bermula dari tahun 2021. Setelah kejadian itu, saya kan balik lagi nih ke rumah Mas Io Jalan Buntu. Nah, niatnya ke situ tuh untuk ya silaturahmi lah, sekalian dia nanya kenapa bisa kayak gitu. Singkat cerita dari ngobrol panjang, dia nawarin kerjaan Mas ke saya. Tapi menurut saya kerjaannya saat itu tuh kayak nggak dilakuin perempuan. Oh ya? Iya, karena kerjaannya dia nawarin itu jaga villa di daerah adalah salah satu kota. Di situ nggak langsung mengiyakan. Ya aku bilang ya udah aku pikir-pikir dulu. Tapi sampai rumah aku pikir-pikir
kalau nggak dicoba kan kita nggak pernah tahu. Akhirnya aku putusin saat itu, aku bilang, Mas aku mau. Ya udah iya. Setelah aku bilang aku mau, kata Mas, ya udah nanti di share lokasinya, datang ya langsung ke sana. Terus aku bilang, ya oke. Datanglah di hari Senin ke terminal, dari terminal naik ojek online. Masih biasa aja, dari suasana pun masih ya, karena dia kan masuk gang, tapi termasuknya gangnya itu gang besar. Pas di depan gerbang itu masih kelihatan biasa aja. Pas masuk ke dalam gerbang itu sempat kepaku. Tuh kayak diem dulu. Kok ini nggak ada villanya? Yang pertama saya lihat tuh. Kok nggak ada villanya? Yang saya lihat karena ada pohon-pohon besar. Banyak pohon-pohon besar. Di sebelah kanan saya ngeliat ada tempat pos security. Tapi udah hancur, Mas. Tempatnya tuh udah nggak kerawat. Di sebelah kirinya saya lihat tuh banyak pepohonan, ada pohon ketapang, terus di bawahnya ada pohon-pohon kecil kayak pepaya gitu. Di sebelah kanan itu ada beberapa pohon durian yang udah besar-besar. Di situ sempet mau nanya sama Mas, ini bener atau enggak sih tempatnya. Akhirnya lanjut jalan. Pas aku lagi diri sambil ngelihat sekitar, terus tiba-tiba dia nepuk belakang aku. Mbak, sempet kaget karena tadi nggak ada orang, Mas. Pakai topi caping sama bawa gunting rumput. Dia bilang, terus saya langsung kenalin diri. Saya bilang, saya Lina, disuruh sama Mas CEO Jalan Buntu untuk jaga villa keluarga besarnya di sini. Oh iya gitu, saya udah dikabarin. Saya Pak Yadi, saya penjaga, saya di sini beres-beres kebun, dia bilang gitu. Oh ya udah. Dari perkenalan singkat itu, akhirnya saya mutusin, oh Pak, saya langsung ke dalam. Saya bilang. Posisi untuk si villanya sendiri pun sebenarnya nggak kelihatan juga, Mas. Pas udah di dalam juga sama, karena kehalang sama tanaman. Kayaknya keluarganya Mas CEO tuh mungkin suka tanaman kali ya. Jadi di situ banyak tanaman. Saya ngelewatin tanaman dulu, terus saya coba mau masuk ke dalam si villanya. Dari gerbang sampai ke si villa itu jaraknya sekitar 100 sampai 120 meteran. Oke. Dan di dalam villanya pun banyak banget tanaman-tanaman kan, yang bikin villa itu ketutupan. Akhirnya ngeberaniin diri buka pintu. Assalamualaikum, saya buka. Assalamualaikum. Sempat kepaku sama barang-barang yang ada di situ karena berantakan. Kayak kardus-kardus, ada guci-guci. Mungkin bisa dibilang itu guci-guci tua kali ya, karena kelihatannya itu bukan kayak guci baru gitu, kayak guci-guci udah lama gitu. Nggak tahu kenapa. Kayak saya tuh pengennya ngeliatnya ke sebelah kiri terus. Ke sebelah kiri. Nah, karena ini kan bangunannya 2 lantai. Di lantai pertama itu ada kamar mandi, sama di sebelah kiri ada kamar mandi. Di sebelah kanan itu ada dapur, sama ada 1 kamar. Tapi kamar itu digembok, Mas. Jadi kamar itu nggak ada yang boleh masuk. Saya sendiri pun nggak disuruh untuk bersihin tempat itu, enggak. Tapi nggak tahu kenapa kayak kok pengennya lihat ke sebelah kiri gitu, kayak ada yang merhatiin di sebelah kiri. Masih di depan pintu tuh, Mas, masih belum berani masuk gitu, masih ngeliatin aja. Tapi ya udahlah, Bismillah masuk gitu. Kok sepanjang jalan saya ngerasa kayak ada yang merhatiin gitu. Jadi kayak nengok aja terus ke belakang, kayak kok ada yang merhatiin. Saya ngerasa kita ada sekelibatan. Kok sekelibatan tinggi besar, hitam. Tapi saya masih ya udah mungkin perkenalan gitu. Mungkin yang jaga tempat ini gitu. Saya nggak mikir aneh-aneh. Naiklah ke lantai 2 karena Mas bilang di lantai 2 tuh kamar saya yang bisa dipakai tuh cuma itu. Oke. Akhirnya ke kamar ke atas, beres-beres, naruh-naruh barang ini, ganti baju, turunlah ke bawah. Turun ke bawah tuh cuma mau bersih-bersihin biar si kardus ini nggak ngehalangin jalan, sama biar rada rapi aja gitu.
Pas lagi beres-beres sampai sore, Pak Yadi pulang. Itu kayaknya udah mau maghrib kali ya. Pak Yadi pulang, selesai saya beres-beres, saya naik lagi ke atas, ke kamar. Pas saya naik ke kamar itu, karena kamar saya itu berhadapan sama balkon. Langsung ke balkon arahnya. Saya lagi di kamar, sudah beres-beres, nunggu azan maghrib sambil nonton TV. Kembali lagi saya ngerasa kayak kok nggak nyaman nih. Kayak dari depan pintu tuh kayak ada yang ngawasin gitu. Saya lihat lagi. Jadi berusaha nggak peduli, cuman kayak diperhatiin orang gitu. Jadi nggak bikin saya nengok lagi gitu. Pengen mastiin itu apa sih yang ngeliatin saya siapa gitu. Lama-lama takut juga, akhirnya tutup aja lah pintunya, tutup pintu sambil nungguin azan maghrib. Langsung ada suara kayak langkah anak kecil, duk naik ke atas tangga. Tangganya itu kan karena terbuat dari kayu, jadi suaranya kan kencang. Iya, berisik ya. Berisik karena si kamar pun bersebelahan sama si tangga. Ini balkon, ini tangga. Kok kayak ada suara, kata saya, kok kayak ada suara anak, kayak ada suara, karena langkahnya kecil makanya saya bisa bilang kok kayak ada anak kecil lari-larian. Langkahnya tuh pertama duk, kok lama-lama lah makin kencang, duk, kayak itu siapa? Ngapain? Kan tadi Pak Yadi udah pulang. Saya pikir lagi mungkin Pak Yadi balik lagi. Akhirnya beraniin diri buat buka pintu, ngeliatlah ke arah tangga. Mungkin anaknya Pak Yadi lagi main. Saya lihat nggak ada orang. Coba lagi nyari ke bawah. Pak Yadi motornya juga udah nggak ada. Tapi Pak Yadi udah pulang, nggak ada. Terus tadi siapa? Tutup pintu lagi, nunggu sampai mau azan maghrib, sholat, akhirnya tidur nunggu sampai besok pagi. Karena masih takut kali ya kepikiran yang kemarin, yang semalam ada suara kayak gitu. Pas bangun tidur tuh nggak langsung aktivitas, karena mikirnya nanti deh nunggu rada siang, sekitar 6:30 atau jam 6 lah gitu, ada matahari lah intinya. Udah azan subuh, cuman sholat, masih di kamar, udah terang, beranilah ke bawah, baru beres-beres kayak ngepel lantai, terus ngerapi-rapiin kardus sama guci-guci itu ke dalam kamar. Ada satu kamar yang memang nggak dikunci. Akhirnya beres-beres itu, pas beres-beres Pak Yadi datang, saya beres-beres ke area dapur. Nggak tahu kenapa mau beres-beres di dapur lah gitu ceritanya. Kok ada sedikit bau-bau anyir. Pertama bau, saya pikir ini bau apa? Kok bau anyir? Saking baunya itu bikin kayak kepala pusing, mual, kok bau anyir. Saya cari asal si baunya ini ke arah dapur. Sampai ke arah dapur itu, saya masih main pakai logika. Mungkin ada binatang yang mati, terus ada bangkainya di situ. Gitu. Saya mau beresin, maksud saya gitu, mau saya rapihin. Saya cari. Tuh baunya semakin saya ke dapur itu baunya semakin nyengat. Persis bau darah, tapi yang udah lama kering gitu. Jadi bau anyir gitu. Pas saya lagi fokus nyari bau itu, tiba-tiba ada suara dari lantai 2. Kumprang, kenceng banget. Dari lantai 2. Langsung spontan saya fokus ke asal suara. Saya cari ke lantai 2, tapi nggak ada apa-apa mas. Nggak ada barang jatuh, nggak ada pelapon jatuh. Saya coba cari ke kamar. Ke kamar juga sama. Di kamar tuh nggak ada barang jatuh, nggak ada pelapon jatuh. Akhirnya mungkin saya salah dengar. Mungkin dari lantai bawah. Turunlah ke lantai bawah. Udah sampai di lantai bawah, di sebelah, pas pintu masuk ke sebelah kiri itu yang saya bilang ada kamar mandi. Itu saya kan nggak pernah mau masuk ke kamar mandi itu dari pertama kali datang. Karena memang saya pertama kali ngelihat sosok kan di situ, ada yang sekelibatan kan di situ. Akhirnya ngeberaniin diri nih untuk masuk ke dalam kamar mandi itu. Saya lihat ke kamar mandi juga nggak ada balkon yang, nggak ada pelapon yang jatuh atau ada sesuatu yang jatuh, nggak ada.
Saya cari lagi ke kamar, masuk ke kamar yang saya beres-beres barang, nggak ada. Kok nggak ada? Tapi saya masih gini, oh mungkin suaranya dari luar. Masih main logika sih sebenarnya. Akhirnya saya balik lagi ke dapur, mau cari asal tadi si bau. Setelah suara itu, si bau pun hilang. Gak ada sama sekali si baunya. Ya udah, akhirnya saya aktivitas lagi ya, biasa lagi. Akhirnya tidur, balik lagi di hari ketiga. Tidur, bangun, dan bangun pun sama, nggak langsung ngelakuin aktivitas karena ya itu takut, masih takut lah gitu. Karena diperhatiin kan, jadi kayak lebih nyaman aktivitas kalau setelah ada matahari gitu, Mas. Di hari ketiga itu beres-beres saya tuh udah nggak kayak di hari kedua, jadi rada ringan lah gitu. Tukang kebunnya pun Pak Yadi datang lebih awal karena ada dia mau stek atau apa tuh yang perkawinan antara pohon satu sama pohon lain gitu. Terus saya bilang, Pak, saya bikinin makanannya, saya bilang gitu. Cemilan, saya bilang gitu. Oh iya, katanya. Saya ke dapur, saya bikin cemilan. Pas saya bikin cemilan, itu kan posisi si kompor sama si kulkas itu kan berhadapan. Jadi kalau saya diri di atas kompor itu kan berarti si kulkas ngebelakangin saya. Dan sebaliknya, kalau saya ke hadap kulkas kan berarti si kompor itu di belakang saya. Oke. Pertama saya panasin minyak karena waktu itu saya mau goreng sesuatu, mau masak sosis waktu itu, sosis Solo. Jadi kayak kalau sosis Solo kan semacam risol ya, jadi harus pakai minyak yang banyak. Saya pakai minyak yang banyak waktu itu, saya panasin dulu si minyaknya itu. Setelah minyak, saya habis nyalain kompor, niatnya mau manasin minyak, saya mau ngambil si sosis Solo ini nih, menghadaplah saya ke kulkas. Berarti kan posisi saya itu ngebelakangin si kompor. Pas saya ngambil si sosis ini ke kulkas, saya menghadap lagi dong ke kompor karena mau naruh itu kan. Sempat ngeliat kok melayang. Si sutilnya itu melayang. Jaraknya sih nggak begitu jauh dari ini penggorengan, ini si sutil. Sempat bengong sekian detik, akhirnya si sutilnya itu jatuh. Tak. Masih main pakai logika. Logika saya masih mungkin letupan minyak. Sama masih gitu. Masih nggak mau berpikiran langsung ke ada yang ganggu saya atau apa gitu. Ya. Fokus goreng lagi. Di depan kompor itu ada jendela. Jadi buat sirkulasi kalau misalnya kita sambil masak ada udara kan. Kebetulan itu si jendela itu menghadap ke taman di belakang yang saya bilang ada sawah ke bawah itu. Otomatis ada tangga kan yang ke arah sawah itu. Sambil saya masak, saya kayak ngeliat sesuatu. Itu apa? Kok saya ngeliat kayak ada orang? Entah itu orang, entah itu benda, itu apa? Sambil saya masak tuh sampai saya sambil liatin itu apa? Kok ada rambut? Kok lama-lama saya tegesin itu kayak dia pakai baju putih, rambutnya panjang, sebahu, inilah ya, apa ini namanya? Pinggang. Sepinggang lah gitu. Saya ngeliatin kok kayak ada orang. Itu siapa? Sempat mikir itu siapa? Oh, istrinya Pak Yadi. Oke. Saya larilah ke Pak Yadi sambil bawa yang tadi. Pak, ada istri Bapak, saya bilang. Itu terus Pak Yadi langsung bilang, gak ada. Lah, terus itu siapa? Nah, itu siapa? Siapa? Pak Yadi bilang. Tadi saya lagi masak, ada perempuan, saya bilang, di bawah di tangga mau ke taman belakang, saya bilang. Gak ada, kayaknya sih Pak Yadi tahu. Pak Yadi cuma bilang, ya udah, biarin, beda alam. Dia cuma gitu doang, cuma segitu, beda alam. Langsung dong dengan dia bilang beda alam kan konteksnya langsung berbeda ya, beda alam. Maksudnya, cuman udah saya nggak mau nanya lagi.
Ya udah saya taruh makanannya. Walaupun saya mikir itu siapa. Akhirnya saya balik malam. Akhirnya kembali malam tidur. Iya kayak biasalah. Kalau udah di kamar tuh saya ngerasanya nyaman. Yang penting tuh kamar ditutup dan gak menghadap, nggak kebuka ke arah balkon. Berarti ini udah hari kedua ya? Ya hari ketiga. Hari ketiga ya berarti. Oke, ini hari ketiga. Sebelumnya nih Mbak ya, sorry ya. Si villa itu di sekitar villa itu ya, ada pemukiman yang lain nggak sih? Maksudnya ada rumah lain nggak sih, rumah warga lain? Jadi pertama yang dari gerbang itu kan sekitar 100 sampai 120. Ke samping itu kan ada lapangan bulu tangkis ya. Lapangan bulu tangkis itu lebarnya ya lumayan lah. Cuman saya nggak bisa kira-kira, kayak sekitar 80 meteran lah ke sana gitu. Ke bawah sawah. Nah, di sawah itu kesana-sananya ada rumah warga? Ada. Tapi rada jauh. Oh, jauh tapi ya? Jauh, karena pas di belakang itu arah ke sawah itu kan ada, sebelum sawah itu ada pohon bambu, ada kali-kali kecil. Dan kalaupun yang Mbak lihat itu orang, ngapain dia ke situ? Itu yang jadi pertanyaan saya. Sendiri juga. Ngapain dia ke situ? Dan saya mikir gini, itu kan ditutup ya, sebelum sawah itu kan ketutup. Nggak ada akses orang lain buat bisa masuk ke dalam situ. Oh, nggak ada. Karena memang gerbang utama kan ada di depan. Aku kira cuma gerbang itu depan doang, di belakang ngeblak aja. Ada gerbangnya? Ada. Bukan gerbang sih, lebih ke kayak di tembok tinggi, dipagerin, tembok tinggi. Di hari keempat ada barang datang, beres-beres lah saya. Itu kayak sejenis pesanan Gucci juga kayaknya. Gucci? Iya. Mungkin kolektor Gucci atau apa, saya juga nggak ngerti. Oh, mungkin keluarganya suka Gucci kali ya. Itu datang, saya beresin, saya masukin lagi ke kamar yang saya taruh kardus itu. Udah saya taruh di situ, capek kan, udah capek, pengen tidur saya kan, karena udah nggak ngapa-ngapain juga. Sebenarnya nggak pengen tidur sih, cuman pengen tiduran aja. Itu posisi saya habis zuhur tuh tiduran di deket kamar yang digembok sama deket dapur. Ini dapur ada sekatan. Nah ini saya tidurnya di sini. Nah di sebelah sininya itu kamar yang nggak boleh dibuka. Saya tidur di situ. Yang tadinya tiduran akhirnya pulas ketiduran lah ceritanya. Pas saya lagi tidur, nggak tahu itu beneran atau itu cuman mimpi, saya ngerasa tangan saya ada yang ngangkat ke atas sebelah kiri. Saya pas lagi tidur posisinya kayak gini, tidur ke atas, diangkat ke atas, sebelah kiri saya diseret. Itu masih belum buka mata. Pas udah keseret, berusaha buka mata dong akhirnya. Buka mata, pas saya lihat pertama kali saya buka mata, muka nenek berlumuran darah. Di situ saya pun sama, bengong. Mau lari nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Udah kayak ya udah ditarik. Dia tuh diseret, bener-bener diseret. Saya ngeliatin dia, muka dia berdarah-darah, sampai tuh darah di mukanya dia itu netes ke tangan. Mukanya dia kayak marah. Entah apa yang saya ngelakuin, saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Mungkin ada dia nggak suka atau apa, marah mukanya, kayak marah. Dia pakai kain jarik, pakai baju kebaya, pakai rambutnya kayak dicepol, cuman berantakan. Sekian detik, akhirnya kayak kebangun dari tidur. Pas kebangun pun nggak langsung buru-buru bangun gitu, nggak, mikir dulu itu tadi mimpi atau apa gitu. Sempat mikir kayak gitu. Pas saya mastiin dulu nih posisi tidur saya, tadi kan saya diseret nih ke arah sana, bergeser nggak nih? Ternyata bergeser dong gitu. Bener-bener yang nenek itu geser sekitar 1 meter, hampir lah 1 meter.
ya bener-bener posisi saya bangun dan yang di dalam mimpi itu kayak gitu. Tidur di bawah ya, lesehan? Iya, lesehan. Bangun-bangun bukan di kasur? Bukan. Bergeser ke arah sana. Memang nggak di kasur, maksudnya ada kasur lantai kan itu di bawah. Kegeser. Itu. Dan ya yang saya ingat sampai sekarang itu mukanya dia. Mukanya dia yang berlumuran darah, marah. Gimana sih Mas? Kayak yang ayo. Wah, nggak benar. Sempet udah mau pulang aja apa ya? Sempet mikir gitu. Akhirnya ya udahlah pindah ke kamar. Udah nggak berani keluar lagi. Tibalah di hari kelima. Di hari kelima mau ngomong nih emang sama Pak Yadi, sama Pak Kebun ini. Saya pengen tahu ada apa sih? Kenapa sih? Ini kok saya diganggunya sampai yang bener-bener nggak udah. Saya pengen nanya itu sama Pak Yadi. Kebetulan Pak Yadi juga memang datang masih pagi juga, lebih pagi, jam 10 udah datang dia. Duduklah, saya bikin dia kopi, saya bikin teh buat saya. Duduk sambil ngobrol. Saya bilang, Pak, ini tadinya tempat apa sih? Saya bilang, kok kayaknya banyak gangguan, saya bilang. Terus Pak Yadi cuman, ya mungkin yang tadinya dia nggak mau cerita, akhirnya dia cerita. Dia bilang, iya saya juga pernah diganggu. Dia bilang gitu. Jadi pernah menjelang mau maghrib, itu hujan Mas. Memang tepat di malam Jumat. Itu hujan, Pak Yadi mau pulang nggak bisa. Akhirnya ya singgahlah sebentar di situ ya. Pas dia lagi singgah, ada yang ngetok-ngetok jendela arah ke lapangan bulu tangkis. Di arah lapangan bulu tangkis itu kan ada kacanya, diketok-tok. Pak Yadi tuh mikirnya katanya itu orang, entah itu siapa mau nyari apa gitu. Dibukalah, dia nggak mikir apa-apa, dibukalah tuh si jendelanya. Kan jendelanya buka dua begini kan. Mas tahu nggak apa yang dia lihat? Pas dia lagi buka kayak gini, dia berhadapan sama kuntilanak yang saya lihat. Serius. Terus saya tanya, terus apa yang Bapak lakuin setelah ngelihat itu pas berhadapan sama itu? Nggak tahu, saya langsung nggak sadar. Pingsan. Mungkin pingsan. Kata saya nggak tahu, saya tahu ada di bawah. Dia bilang, oke. Hujannya sih udah nggak begitu banyak, rintik-rintik. Akhirnya Pak Yadi mutusin buat pulang. Walaupun masih hujan yang walaupun gak gede-gede banget, tapi kan kalau gerimis gede lumayan ya. Akhirnya dia langsung pulang. Karena dia takut, kata dia. Dia takut. Dia benar-benar berhadapan itu muka sama muka. Dia ngelihat wajahnya si perempuan ini, ya kan saya nggak bisa bilang itu kuntilanak ya. Dia berhadapan sama si perempuan ini. Kemungkinan itu perempuan yang saya lihat pas saya lagi masak. Kemungkinan. Terus saya tanya lagi, ada apa sih sebenarnya? Saya bilang gitu. Saya pengen tahu di rumah ini tuh ada apa. Nggak mungkin segini banyaknya kejadian tuh nggak ada sebabnya. Akhirnya Pak Yadi cerita. Jadi memang rumah ini tuh dulu sebelum masih Jalan Buntu keluarganya beli villa ini, pemilik sebelumnya itu memang melakukan pesugihan. Oke. Gitu. Jadi Pak Yadi sendiri pun si pemiliknya sudah meninggal. Dan Pak Yadi bilang, kenapa kamar di lantai 1 yang di depan sebelah kanan itu digembok? Itu memang ada nenek yang tadi ketemu sama saya, yang nyeret saya. Itu memang ada nenek. Kenapa digembok? Karena takut ada orang yang masuk ke dalam situ dan mengganggu. Itu tuh saya bilang, oh itu kemarin saya lihat Pak, saya bilang. Mukanya berlumuran darah. Iya. Pak Yadi mengiyakan. Pak Yadi cerita di sebelah kiri ada sosok tinggi besar di dalam kamar mandi pun
Pak Yadi mengiyakan. Iya, memang ada sosok tinggi besar di kamar mandi. Dia bilang. Dan saya tanya, terus pemilik sebelumnya kemana? Saya bilang, sudah meninggal. Dia bilang gitu. Pak Yadi pernah ngelihat almarhum. Entah itu jin yang menyerupai almarhum, entah itu memang itu almarhum, kita nggak pernah tahu ya, walau alam. Pak Yadi sih bilang ketemu sama sosok itu di sini. Dan konon kalau cerita dari Pak Yadi, si nenek itu ya itu yang akhirnya bikin perjanjian sama si bapak. Si pelaku pesugihan ini, si bapak ini. Iya. Jadi dia buat perjanjian ibarat sama si sosok nenek ini. Oke, dapat berarti semua jawabannya dari Pak Yadi. Jadi saya pernah iseng tuh Mas, di bawah dapur itu kan ada satu ruangan. Sebenarnya kayaknya itu bekas gudang ya, udah nggak kepake gitu. Jadi Sebenarnya kayak ada bangunan misah gitu. Iya. Oh, oke. Iya. Sebenarnya udah hancur berantakan, pintunya pun udah nggak bisa dibuka. Cuman nggak tahu kenapa kayak ketarik aja gitu, pengen ngelihat itu gitu. Kayak pengen ada apa sih di situ gitu. Kesitulah, pas ke situ ngintip aja sih sebenarnya dari kaca. Pas ngintip dari kaca itu saya ngelihat ini apa? Sempet mastiin ini apa yang saya lihat. Karena saya ngelihat ada 3 pasang orang, tapi tanpa busana. 3 pasang. Cewek cowok, cewek cowok, cewek cowok. 6 orang berarti? Iya. Tapi mereka tuh kayak yang yang ya udah punya pasangannya masing-masing. Bener-bener sama pasangannya, enggak yang 6 orang terus terpisah dalam satu ruangan, enggak. Bener-bener berdua-dua. Terus saya ngeliat ada 3 pasang tanpa busana. Lagi Diri aja. Diri sama pasangannya, udah. diri aja gitu? Iya, diri sama pasangannya. Kayak gitu. Nggak ngapa-ngapain? Enggak. Aneh banget ya? Terus sampai mereka juga kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa, cuman ngelihat ke aku juga. Mereka tuh kayak ngelihat ke aku juga. Akhirnya ya udah, akhirnya mundur pelan-pelan, udah tinggal. Dan Pak Yadi juga ngiyain ada. Dari situ ya oke. Saya bilang sama Pak Yadi, oh berarti memang dari kejadian di hari pertama sama hari kelima ini memang ada hubungannya ya, maksudnya ada sebabnya gitu, nggak asal mereka nempatin tempat itu terus mengganggu ya. Sebenarnya mungkin bukan mereka mengganggu, tapi memang itu tempatnya mereka dan mereka merasa terganggu adanya saya gitu. Akhirnya pas saya lagi cerita saya kan bikin teh tuh Mas sambil ngobrol sama Pak Yadi. Logikanya kita kalau lagi minum itu kan pasti pakai tangan kanan. Kalau saya kan nggak kidal kan, saya pakai tangan kanan. Saya minum, saya taruh di sebelah kanan dong. Nggak mungkin saya minum saya taruh sebelah kiri. Iya. Iya kan? Saya minum, saya taruh sebelah kanan. Pas saya mau minum lagi, gelasnya nggak ada di sebelah kanan. Ternyata di sebelah kiri. Dan jaraknya lumayan jauh dari saya. Kok gelasnya pindah? Saya ngomong Pak Yadi, gelasnya pindah. Ya udah biarinin aja kata Pak Yadi. Udah ngelihat gelas pindah, udah deh. Kayaknya mereka tahu deh kita lagi ngobrolin mereka gitu. Udah deh, ya udah akhirnya zuhur mau sholat, udah ke atas. Pak saya ke atas, saya mau sholat, saya bilang. Sholat, buka baju, mau ganti mukena, mau ganti baju bersih. Saya ngeliat tangan saya tiba-tiba biru yang tadinya nggak ada. Biru. Kayak dipegang orang. Ini ada cap jarinya 3 di sini. Ini ya? Ya. Apa sih kalau saya bilang dicangkrem ya? Ya kayak memar gitu. Iya, kayak bekas dipegang orang. Waduh, ini dari gelas pindah sampai tangan saya ada lebam di sebelah kiri. Kok kayak udah nggak benar. Saya takutnya kebesokannya itu dia bisa ngelakuin yang lebih dari ini. Entah itu saya dijatuhin dari tangga, entah itu saya kepleset, bisa lebih bahaya lagi kan. Ya udah nunggu besok, nunggu di hari Sabtu saya pulang.
Dan saya nyerah, saya udah nggak. Saya balik ke rumah Mas CEO Jalan Buntu. Akhirnya saya bilang, Mas maaf, saya nggak bisa jaga villa lagi. Soalnya terlalu banyak kejadian. Kata Mas ya mungkin karena Mas CEO Jalan Buntu itu saya bukan orang pertama yang jaga villa dia. Ya dia biasa aja. Oh ya udah ya nggak apa-apa. Gitu. Ternyata yang kuat jaga villa itu ada satu orang. Dia cuma sebulan. Setelah Enggak, sebelum Balina. Sebelum saya. Itu ada yang kuat cuma sebulan. Itu paling lama sebulan. Paling lama. Oke. Jangan ada yang ini lagi. Kayak saya aja cuma 5 hari. Yang penting seminggu itu saya ngerjain, saya udah berusaha. Ya udah, waktunya saya pulang ya saya bilang saya nggak bisa. Udah. Akhirnya pulang. Setelah pulang ada apa yang terjadi? Ada kejadian yang aneh-aneh nggak setelah pulang? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Alhamdulillahnya nggak ada. Nggak ada. Oh, 5 hari doang? 5 hari. Sanggupnya cuma 5 hari, Mas. Si yang birunya ini sakit nggak kalau dipegang? Enggak. Enggak ya? Enggak. Makanya sempat pas buka, dilihat kok biru gitu. Saya sempat pegang-pegang. Entah itu ntar kepentok, entah itu apa kan gitu. Nggak sakit. Itu lama lo hilangnya lo? Itu sekitar 2 mingguan deh. Iya, lama hilangnya itu. Nggak bisa langsung hilang. Iya, itu kayak bener-bener bekas telapak tangan orang. Mandi aja digosok nggak hilang? Nggak hilang gitu. Ya itu herannya kan kalau kepentok itu kan pasti sakit. Ini nggak sakit sama sekali. Cuman ada tanda birunya gitu. Iya. Dari situ makanya ya udah deh pulang gitu. Ya itu takutnya kesananya lebih bahaya lagi. Nanti entah itu saya dibuat jatuh dari tangga, kan lebih bahaya. Jadi kayak udah deh nggak usah. Ya, jadi ada sesuatu hal yang Mbak lakuin lah sebelum itu terjadi ya. Udah mendingan cabut duluan lah. Karena udah ke fisik ya, segala macem. Wah ya, gitu. Mungkin kalau cuma sekitar sekelibatan atau suara, mungkin masih bisa bertahan kali ya. Cuman ini udah sampai bisa gerakin benda, bisa ke fisik saya juga, kayaknya udah nggak sembarangan gitu. Oke. Ya, udah. Gue penasaran sama ininya nih Mbak, apa guci-gucinya nih. Guci-guci yang Mbak lihat nih guci-guci seperti apa nih? Guci-guci apa emang ya produksinya sama aja gitu semuanya? Maksudnya kan banyak itu gucinya. Sama semua bentuknya apa emang beda-beda nih yang Mbak lihat? Beda. Beda-beda? Jadi ada yang guci besar tinggi segini, ada yang kecil, cuman kayak gini aja. Ada yang kecil, yang di dalam kardus itu ada yang kecil-kecil. Terus ya macam-macam guci, ada yang pendek. Nanya nggak sama si itu CEO-nya? Enggak. Itu guci apa? Nanya nggak? Enggak nanya sih. Nggak nanya ya? Iya, karena mikirnya cuman kayak ya mungkin buat pajangan atau koleksi. Gitu. Tapi emang banyak guci di situ. Banyak ditaruh di situ. Banyak. Ada beberapa yang karena ganggu jalan dimasukin aja ke dalam kamar gitu. Di dalam kardus-kardus pun ada. Nggak tahu untuk apa. Entah itu kolektor, entah itu penjual, nggak tahu deh. Karena memang yang di dalam kardus juga banyak. Oke. Nah, siapa tadi? Pak Yadi. Pak Yadi ini tahu cerita yang pesugihan ini dari mana deh? Karena Pak Yadi itu orang situ asli. Warga lokal. Iya. Makanya Pak Yadi tahu ceritanya. Dan sebelum dia kerja sama Mas CEO Jalan Buntu di villa itu, memang Pak Yadi sudah kerja di situ sebelumnya. Sama orang yang melakukan pesugihan itu? Iya, benar. Itu. Dan 3 pasangan yang ada di gudang belakang, yang Mbak lihat tanpa busana, 3 pasangan ini, itu kemungkinan tumbal-tumbal ya apa gimana? Saya kurang tahu. Mungkin bisa jadi. Pas pertama kali saya lihat, mereka tuh nggak ada ekspresi, nggak dibilang marah, nggak dibilang sedih, mereka cuman kayak nggak tahu apa yang harus mereka lakuin, kayak cuman menunggu gitu, kayak menunggu aja, diem. Pas kita kan jadi kayak, karena saya lihat mereka kan jadi ngelihat ke arah saya kan, ya udah, yang lebih jelasnya sih, jadi ada pasangan pertama, pasangan kedua, dan pasangan ketiga. Pasangan pertama sih yang masih saya ingat sampai sekarang tatapannya, cuman kayak ada orang ngeliat kayak ya udah ngeflat aja, ngelihat
Ya nggak ada ekspresi marah, sedih. Nggak pucat nggak apa ya, kayak orang aja. Iya, iya. Cuman tanpa busana. Serem banget gila. Ngapain di dalam situ? Tapi Mbak nggak coba, Mbak ngapain kalian? Enggak. Karena tahu itu bukan manusia. Iya, karena tahu itu bukan manusia. Walaupun tatapannya kayak manusia biasa gitu, beda lah, Iya. beda. Dari situ ya udahlah, keluar aja. Karena nggak jauh dari situ juga kan ada pohon-pohon bambu itu gitu. Jadi udah. Si CEO ini tahu nggak kalau villanya itu bekas pesugihan? Kalau Ketika ingin membeli villa itu. saya nggak nanya sih, nggak nanya. Cuman mungkin dia tahu ceritanya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mbak Lina ya. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih pengen nanya-nanya sama Mbak Lina, villanya di mana? Langsung aja serang Mbak Lina nih di Instagramnya ya. Instagram Mbak Lina di mana, Mbak? Saya kasih tau nggak sama sahabat lonceng? Oke. Lina_Ros 0990. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi, bisa langsung diklik aja. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih nih Mbak sama Mbak Lina. Thank you ya udah datang ke jauh-jauh nih, datang ke Bekasi buat ceritain pengalaman horor lo yang epic ini. Gila cuma 5 hari ya di sana. Iya. Kenapa nggak nambah sih? Biar lebih banyak ceritanya maksudnya. Enggak lah ya. Thank you Mbak ya udah nyeritain ini. Dan yang pengen jadi narasumber juga nih, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Mbak Lina ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, jangan lupa di follow dulu, terus bisa klik link yang ada di bio-nya, atau kalau mau cepet langsung ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini, ada nanti langsung mengarah ke WA admin kita ya. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Mbak Lina juga izin pamit, bye bye.